Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Valentine Samosir dengan NIM 25105 11099. Pada pertemuan ke-9 akan dibahas mengenai exception handling. Exception handling. Exception adalah kesalahan atau kondisi tidak terduga yang terjadi saat program itu sedang berjalan. Kesalahan ini bisa membuat program itu error atau berhenti secara tiba-tiba. Contohnya adalah exception yang sering terjadi pada pembagian angka dengan 0. Untuk mengatasi hal ini, digunakan exception handling agar program dapat menangani error tersebut dengan lebih aman dan tetap berjalan dengan baik. Lalu, kenapa hal ini penting? Karena tanpa exception handling, programmer harus memeriksa semua kemungkinan error secara manual menggunakan banyak kondisi if-else yang akan membuat kode program tentu menjadi panjang, sulit dibaca, dan sulit dirawat. Dengan kita menggunakan exception handling, penanganan error menjadi lebih rapi dan kode utama dipisahkan dari logika penanganan kesalahan. Lalu, apa keyword exception handling itu? Yaitu try, buka kurung kurawal, di dalamnya adalah kode yang bisa menimbulkan error, lalu throw sesuatu, setelah itu catch, dengan parameter tipe yang sesuai, lalu disinilah tangani error. Nah, jika terjadi kesalahan, program akan menggunakan throw untuk melempar exception. Setelah itu, catch digunakan untuk menangkap dan menangani exception tersebut agar program tidak langsung terminate. Alur kerjanya yang saat kita program dijalankan, kode di dalam blok try tadi akan dieksekusikan. Nah, jika terjadi kesalahan, throw yang di dalam akan melempar exception dan program langsung mencari blok catch yang cocok. Maka error akan ditangani dengan aman. Jika memang tidak ada catch yang sesuai, tipe yang sesuai dengan errornya, maka akan terjadi uncaught exception yang membuat program itu berhenti secara mendadak. Selanjutnya masuk kepada studi kasus yang ada di PPT teori. Ini adalah contoh tanpa exception handling. Di sini dibuat variabel A dan B. Nah, di sini kita meminta input pengguna untuk memasukkan nilai A dan nilai B. Lalu digunakan validasi tipe data, yaitu chain fail, yang akan periksa apakah inputnya ini angka atau yang lain. Nah, saat kita bikin cek pembagian 0, di sini kita ingin mastiin kalau misalnya B itu tidak bernilai 0 untuk menghindari kesalahan penghitungan. Lalu, saat kita coba nih menginputkan angka A dan angka B, misalnya angka A 2 dan memasukkan nilai B-nya 0, maka akan berjalanlah hasilnya, outputnya pembagi tidak boleh 0. Lalu selanjutnya juga dicoba 2 dibagi 2, maka hasilnya juga keluar 1. So, di kasus berikutnya kita coba lihat dan akan membandingkannya nanti. Di sini kita menggunakan exception handling, yaitu yang try, throw, dan catch tadi. Di awal akan dibungkus sebuah kode ini akan dibungkus kode yang berisiko error tadi, yaitu input dan pembagian ke dalam blok try, agar setiap kesalahan itu bisa dipantau secara terpusat. Nah, di throw ini saat ditemukan masalah seperti salah tipe data atau pembaginya 0, program akan membuat objek kesalahan sendiri dan melemparnya keluar dari alur normal. Nah, penanganannya tuh di catch. Kesalahan tersebut nanti ditangkap oleh blok catch. Di sini semua jenis error dikelola di satu tempat tanpa perlu lagi percabangan if-else yang berserakan seperti pada contoh yang tanpa exception handling. Nah, dengan metode ini, program tidak langsung mati nih secara kasar, melainkan memberikan pesan kepada pengguna, lalu selesai dengan tertib. Di dalam output, ketika kita salah memasukkan input, maksudnya ketika B-nya itu adalah sama dengan 0, exception telah ditangkap dan mengirimkan pesan pembagi tidak boleh 0. Selanjutnya akan dibahas secara langsung juga di praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang terjadi dalam kode tersebut. Jadi, kode ini adalah
Kode yang melempar exception bertipe car, namun dia tidak menyediakan block catch yang sesuai untuk tipe tersebut. Kita akan bedah satu persatu. Program itu kan dimulai dengan masuk ke fungsi main dan menjalankan block try. Nah, lalu dijalankanlah program dimulai ini. Nah, di sini masih berjalan normal. Kemudian exception dilempar menggunakan throw. Yang dilempar adalah exception bertipe car, yaitu huruf X di sini, hanya X. Saat throw dijalankan, program langsung menghentikan sisa kode di dalam try. Lalu program mencetak block catch yang tipe datanya sesuai. Lalu setelah throw udah dilewati, tentu baris di cout yang kalimat baris ini juga tidak akan dijalankan, tidak akan benar-benar dijalankan, tidak akan dijalankan. Karena program langsung melompat mencari catch. Nah, program mencari catch yang cocok dengan parameter yang dilempar. Karena parameter yang dilempar adalah car, sedangkan catch hanya menerima tipe integer, maka dia nggak menemukan, nggak ada yang cocok, sehingga exception gagal ditangkap. Akibatnya apa? Exception menjadi uncaught exception atau exception yang tidak tertangani. Akhirnya pun program terminate atau berhenti secara mendadak. Nanti baris terakhir atau program selesai tidak akan dijalankan sama sekali karena program tidak selesai dengan aman. Program selanjutnya mengenai standar and custom exception. Di sini menggunakan std runtime error dari pustaka standar C++. Mari kita bahas apa yang saya lakukan di kode ini. Seperti biasa, kita di dalam fungsi main dijalankan block try yang di dalamnya akan dilempar exception bertipe standar, yaitu throw runtime error. Nah, runtime error ini ada standar exception dari C++ yang digunakan untuk menandain kesalahan saat program berjalan. Pesan error yang dibawa exception ini adalah terjadi kesalahan runtime. Nah, baru setelah throw ini nggak akan dijalankan karena dia akan langsung dilewati nih. Kan tadi exception sudah dilempar ya, jadi kode yang di cout baris ini itu tidak akan dijalankan. Lalu exception ditangkap sama catch. Di block catch ini dia parameternya cocok karena exception yang dilempar juga bertipe runtime error. Lalu dia kemudian disimpan dalam variabel e. Lalu ditampilkan pesan errornya, yaitu menggunakan add.what. Ini tuh buat mengambil pesan error dari exception. Outputnya adalah standar exception ditangkap. Lalu apa yang udah kita lempar tadi kan terjadi kesalahan runtime, jadi itu yang akan jadi outputnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.